kita mulai mencari informasi tentang https www.certifiedhacker.com. Untuk mencari informasinya, kita bisa membuka command prompt dengan mengetik perintah ping www.certifiedhacker.com lalu enter. Nah, jadi IP yang keluar adalah IP untuk certifiedhacker.com adalah 162.241.216.11. Itu merupakan IP dari certifiedhacker.com. Kemudian selanjutnya kita akan mencari ukuran frame maksimum di jaringan certifiedhacker.com dengan cara mengetik perintah ping www.certified.com min L 1500 lalu di enter. Nah, output dari perintah tersebut adalah packet needs to be fragmented but the offset. Itu artinya frame terlalu besar pada suatu jaringan dan perlu difragmentasi. Hal ini disebabkan karena pada perintah tersebut kita menambahkan minf yang mengatur bit yang tidak terfragmentasi sehingga paket yang kita kirim tidak dapat terkirim, dan perintah ping kembali dengan menampilkan output bahwa paket perlu difragmentasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zivan Pregesta-Fawas. Nah, untuk langkah selanjutnya kita ketikkan ping www.certifiedhacker.com spasi min F spasi min L 1300. Nah, di situ tertera bahwa ping yang kita lakukan itu berhasil ya, karena rentan frame yang kita lakukan itu adalah berawal dari 1, dan untuk maksimalnya kita akan tes dulu di 1743. Lalu kita enter. Nah, di situ terlihat bahwa ping yang kita lakukan tidak berhasil karena paket yang kita lakukan itu melebihi dari frame paket itu sendiri, maka harus di fragment. Di situ outputnya sudah tidak berhasil atau paketnya lost. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rizky Arnafat. Monggo. Setelah memasukkan perintah ping www.certifiedhacker min F min L 1472, maka keluarlah output seperti itu. Jadi paketnya terkirim 100% karena ukuran frame-nya tidak melebihi batas maksimum untuk melakukan fragmentasi. Kemudian ketik ping www.certifiedhacker.com min I 3
kemudian enter. Lalu muncul outputnya request timeout atau bisa disebut RTO. Nah, mengapa RTO? Kita lihat pada perintahnya di sini terdapat perintah main i3. Ada kemungkinan pada ketiga menuju domain target paketnya lost, kemudian mengakibatkan request timeout atau bisa disebut dengan RTO. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diah Pinkansari. Oke, jadi di sini untuk membuktikan mengapa pada hop ketiga ini request timeout, kita bisa melakukan percobaan try-chart, yaitu dengan memasukkan perintah try-chart www.certifiedhacker.com. Kemudian kita tekan enter dan kita tunggu prosesnya. Nah, perintah try-chart ini digunakan untuk menelusuri atau melacak rute yang dilalui suatu paket untuk mencapai domain target. Oke ya, di sini terdapat 30 hop. Nah, kemudian pada hop ketiga, di sini menampilkan request timeout. Berarti pada hop ini paketnya lost. Jadi outputnya keluarnya request timeout. Jadi sekarang kita coba ya memasukkan perintah yang dimasukkan oleh teman saya tadi. Dan ini angkanya coba kita ganti dengan angka 7. Coba kita enter. Nah, maka akan reply TTL-nya seperti ini. Karena pada hop ke-7 dia berhasil mencapai targetnya pada hop ke-7 ini. Oke, dan untuk bisa mencapai target tujuan kita bisa memasukkan I19. Oke, jadi kita coba I19. Nah, maka akan sampai pada domain tujuan, domain IP tujuan. Selanjutnya kita masukkan perintah ping www.certifiedhacker.com. min i2 n min n 1, kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul reply untuk TTL expired in transitnya. Nah, maksud dari perintah ping www.certifiedhacker i2 min n1 artinya i2 adalah hop kedua dan min n1 adalah jumlah reply yang akan ditampilkan di sini. Dan di sini kita masukkan reply-nya 1, jadi maka yang akan tertampil di sini hanya akan tertampil 1 reply. Nah, misalnya kita masukkan n-nya 2, kemudian i-nya kita masukkan angka 8, kemudian kita enter. Nah, maka di sini i8 kita lihat pada try-chart tadi, IP pada i8 adalah 180.240.192.201. Oke, kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini IP-nya juga sama ya, IP pada hop ke-8 yaitu 180.240.192.201. Jadi seperti itu. Kemudian kita bisa mencobanya lagi.
Misalnya di sini kita masukkan I19 N4, maka nanti reply yang akan tertampil sebanyak 4. Nah, N adalah jumlah reply yang ada di sini. Di sini ada 4 kali reply, jadi di sini tergantung jumlah N yang kita masukkan. Oke, di sini kita akan masukkan perintah nslookup untuk menanyakan IP dan juga domain target. Oke, kemudian kita ingin mencari alamat IP dan juga domain target kita. Oke, kita coba masukkan perintah nslookup. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini kita akan memasukkan set type sama dengan A. Kemudian kita masukkan nama domain yang akan kita jadikan sebagai target, yaitu www.certifiedhacker.com. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini akan tertampil nama domain dan juga alamat IP-nya ya. Alamat IP yang sudah kita cari menggunakan perintah ping tadi. Nah, kita akan mengerucutkan informasi ini lagi. Jadi dengan cara kita mengetikkan set type sama dengan cname, kemudian tekan enter. Nah, kemudian ini kita masukkan name yang ada di sini, yaitu certifiedhacker.com. Kita masukkan certifiedhacker.com. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini akan tertampil nama primary server, yaitu ns1bluehost.com. Kemudian di sini juga tertampil juga DNS admin box 5331.bluehost.com yang merupakan responsible main address. Selain itu, kita juga bisa melihat serial refresh dalam 1 hari, retry dalam 1 hari, dan juga expired. Nah, di sini expirednya diketahui 41 hari lebih 16 jam. Kemudian untuk default TTL-nya sebesar 300 atau 5 menit. Oke, nah kemudian kita langsung masukkan lagi set tipe A. Kemudian kita enter dan kita masukkan nama dari primary servernya tadi, yaitu ns1.bluehost.com. Oke, kemudian kita enter. Nah, maka akan tertampil nama dari domain server tujuan dan juga IP address-nya. Nah, di sini akhirnya attacker dapat mengetahui nama otoritatif dari target dan juga IP target, yaitu IP server target sendiri ya. Sehingga attacker dapat mengeksploitasi servernya untuk melakukan serangan DOS, DDoS maupun pengalihan URL. Oke. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kenapa di sini servernya unknown, karena kita belum mengatur default dari server kita. Nah, kemudian di sini ada IP address 192.168.431. Ini adalah IP dari wireless kita atau IP jaringan kita. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.